Saudara-saudari terkasih, marilah kita memulai devosi Jalan Salib APP 2023 dengan tema keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan, makin mengasihi, lebih peduli. Kita awali dengan lagu pembuka. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, meresapkan dalam hati cinta kasih ilahi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, kita berkumpul untuk merenungkan dan menghadirkan jalan salib Kristus. Melalui salibnya, Yesus menunjukkan kepada kita contoh kesetiaan kepada kehendak Bapa dan cinta bakti yang tulus kepada sesama. Salib mengungkapkan situasi kehidupan yang ditandai dengan kekerasan, kebencian, dan bahkan ketidakadilan. Yesus melawan kebencian dan ketidakadilan bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kesetiaan memikul salibnya. Yesus solider dengan dunia dan bahkan dengan seluruh alam ciptaan yang mengalami kekerasan dan ketidakadilan. Bagi kita, dengan merenungkan jalan salib Kristus, kita juga mau menghidupi jalan lembut dan belas kasih bagi seluruh ciptaan. Semoga permenungan jalan salib ini membangkitkan kesadaran dan semangat kita untuk mengusahakan keadilan bagi segenap ciptaan Allah demi sebuah bumi yang baru. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu ke dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya dengan salibnya. Semoga dengan merenungkan jalan salib Putramu, kami disadarkan dan dimampukan untuk mengambil bagian di dalam karya keselamatan-Mu di dunia ini, terutama dengan mengusahakan kehidupan yang adil dan harmonis bagi sesama manusia, tetapi juga dengan alam lingkungan di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab para imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Kita pun menyaksikan wajah alam lingkungan yang diperlakukan tidak adil dan disalibkan oleh keserakahan kita. Polusi dan limbah telah menyeret manusia dan alam kepada kehancuran
bahkan kematian. Polusi udara telah mengakibatkan masalah kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin, bahkan menyebabkan kematian kaum rentan. Bumi rumah kita mulai terlihat seperti tempat pembuangan sampah. Sampah plastik berserakan di pinggir jalan. Sungai dan selokan disalahgunakan seolah sebagai tempat sampah. Limbah rumah tangga dan usaha produksi disalurkan bukan pada tempatnya, menyebabkan kualitas air menjadi buruk. Tanpa sadar, kita pun turut menyalibkan alam lingkungan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa, Kristus Putramu telah menjalani hukuman mati dengan rela demi cintanya kepada manusia dan seluruh alam ciptaan. Kendati manusia seringkali kurang menaruh kasih kepada sesama ciptaan, namun Engkau tak pernah mengabaikan rencana kasih-Mu bagi seluruh ciptaan-Mu. Bantulah kami agar mampu melihat kasih dan kelembutan hati Bapa di dalam alam ciptaan yang terluka dan terhina oleh keserakahan kami. Ampunilah kami yang terkadang serakah dan tidak bertanggung jawab memelihara ciptaan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapa-Mu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sambil memikul salibnya, Yesus menuju ke tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dengan memanggul salibnya, Yesus menunjukkan komitmen pada panggilan dan perutusannya. Kesetiaan Yesus di jalan salibnya mengundang kita untuk merenungkan panggilan kita sebagai citra Allah, sebagai wakil Allah di dunia ini. Marilah kita membuka mata terhadap alam yang memikul salib ketidakadilan manusia. Kita semua cemas karena perubahan iklim yang drastis, suhu makin panas, cuaca ekstrim, permukaan laut naik. Perombakan hutan untuk keperluan pertanian dan industri telah menyumbang juga bagi pemanasan global. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah menciptakan alam semesta dengan cinta dan kebijaksanaan.
Taburkanlah anugerah cinta dan kebijaksanaan di dalam hati kami, agar kami sungguh menjadi wakil-Mu yang bertanggung jawab di dunia ini. Ubahlah hati kami, agar kami mengganti konsumsi dengan pengorbanan, keserakahan dengan kemurahan hati, pemborosan dengan semangat berbagi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kayu salib Dia panggul, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dalam perjalanan salibnya menuju Golgota, Yesus jatuh untuk pertama kali tersungkur di tanah. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Dengan jatuh di bawah salib, Yesus solider dan turut merasakan keterbatasan dan kelemahan manusia. Sadar akan kelemahan dan kejatuhan kita, marilah kita merenungkan kelemahan dan keterbatasan alam ciptaan karena eksploitasi. Saat ini, sumber daya alam semakin menipis. Ketersediaan air bersih menjadi masalah bagi sebagian masyarakat. Permintaan air bersih melebihi pasokan yang tersedia. Kota-kota besar membutuhkan cadangan air yang lebih besar. Air semakin langka, semakin mahal, semakin jadi barang dagangan yang berorientasi keuntungan. Masyarakat miskin semakin sulit mendapatkan air bersih. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berilah kami hikmat dan kebijaksanaan untuk menyadari keterbatasan manusiawi kami dan berlari kepadamu. Bantulah kami untuk menemukan kekuatan ilahi-Mu melalui sumber daya alam, terutama melalui air yang Kau anugerahkan kepada kami sebagai penopang hidup. Semoga kami semakin menghargai dan melindungi air sumber hidup kami, dan mau berbagi demi kehidupan orang-orang lain, terutama mereka yang miskin. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan Yesus
salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. ketika beban deritanya mulai terasa berat, Maria ibunya menghampirinya dan bahkan berjalan bersamanya. Yesus sendiri mengatakan, "Siapapun melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Maria melakukan apa yang pernah dikatakannya. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Perjumpaan Yesus dengan ibunya mengingatkan perjumpaan kita setiap hari dengan bumi ini sebagai ibu kita. Dari bumi inilah kita mendapatkan udara untuk bernafas dan tumbuhan untuk makanan. Kita bersyukur atas berbagai usaha merawat bumi, membersihkan sungai dari sampah, penghijauan lahan gundul, pembangunan kota yang ramah lingkungan, alat transportasi yang bebas polusi. Mari kita melanjutkannya agar ibu bumi tersenyum ceria. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersyukur atas Maria Ibu Gereja yang memberikan teladan bagi kami untuk setia mengikuti Yesus dalam situasi sulit. Semoga teladan keibuan Maria mendorong kami untuk selalu menghargai, merawat, dan menjaga alam lingkungan di sekitar kami. Jauhkanlah kami dari kecenderungan untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan alam semata-mata demi keuntungan ekonomis. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di perjalanan, Yesus berjumpa dengan Simon dari Kirene yang meringankan beban salibnya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Walaupun sederhana, bantuan Simon dari Kirene telah meringankan beban Yesus. Yesus pun menghargai bantuan Simon itu. Kita pun bisa meringankan beban alam lingkungan kita dengan hal-hal yang sederhana dan kecil. Dengan membuang sampah pada tempatnya, menghemat energi listrik, mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja, menanami pekarangan dengan tumbuhan hijau, mendaur ulang sampah.
Ada banyak umat yang telah membantu meringankan derita alam melalui gerakan penghijauan, penanaman bakau, proyek pengelolaan sampah, pemanfaatan lahan tidur. Dengan tindakan demikian, kita telah memperlakukan alam sebagai saudara dan saudari kita yang patut dicintai dan dihargai. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ubahlah hati kami supaya memiliki hati seperti Simon dari Kirene yang mau meringankan derita Yesus. Semoga hati kami pun menjadi tenang ketika kami mampu meringankan beban sesama dan derita alam semesta. Anugerahilah kebijaksanaan-Mu agar kami mampu mendekati alam dengan penghormatan dan rasa kagum, mendekati alam sebagai saudara dan bukan sebagai tuan yang mengeksploitasi alam demi keuntungan pribadi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, ada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6. Wajah Yesus diusap oleh Veronica. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Banyak orang akan tertegun memandang Dia. Begitu buruk rupanya, tidak seperti anak manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang Dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa tersakiti. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan dilukai. Yesus pun tidak menyembunyikan mukanya yang terluka untuk diusap oleh Veronica di jalan salib. Bagi Veronica, wajah derita Yesus adalah undangan untuk mengungkapkan kasih. Wajah Yesus yang menderita tampak juga di dalam sesama yang papa dan alam yang terancam. Wajah kosmis yang terluka menggugah hati kita untuk melihat dan menemukan keindahan kasih Allah yang terpancar dalam diri sesama dan alam. Kita boleh belajar dari Santo Fransiskus Assisi, seorang inspirator peduli alam ciptaan. Ia hidup dalam kesederhanaan dan keselarasan yang indah dengan Allah, dengan sesamanya, dengan alam, dan dengan dirinya. Dia menunjukkan kepada kita ikatan yang tak terpisahkan antara kepedulian akan alam, keadilan bagi kaum miskin, komitmen kepada masyarakat, dan kedamaian batin. Marilah berdoa. Allah Bapa, tolonglah kami untuk mampu mengungkapkan cinta bagi mereka yang tersisih dan terlupakan di bumi ini, memperhatikan mereka yang begitu berharga di mata-Mu.
Ajarilah kami menemukan makna dari segala yang ada, memandangnya dengan rasa terpesona, memahami kesatuan kami yang mendalam dengan setiap makhluk dalam pesiarahan bersama menuju cahaya-Mu yang tak terhingga. Mampukanlah kami mewujudkan keadilan, cinta kasih, dan damai dengan semua ciptaan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya sudah diusap oleh Veronika, Yesus jatuh lagi kedua kali karena beban salib begitu berat. Benarlah kata pemazmur, tetapi aku ini ular dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia berserah kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang meluputkannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Derita Yesus dalam perjalanan salibnya adalah ajakan bagi kita untuk menyadari keterbatasan manusiawi, tetapi juga keterbatasan ekologis. Perilaku tidak adil tak jarang membuat alam terus-menerus jatuh terpuruk. Saat ini kita mulai menyadari betapa banyaknya spesies telah hilang dari muka bumi karena ketidakadilan ekologis. Karena rimba dan kawasan hutan makin sempit, maka ribuan spesies tanaman dan hewan mulai hilang dan tidak pernah akan kita kenal. Anak cucu kita tidak pernah melihatnya lagi. Marilah berdoa. Tuhan pencipta alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena telah memperkenankan kami hidup di bumi Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati sebagai penopang hidup kami. Bantulah agar kami mengolah anugerah ciptaan-Mu itu dengan bertanggung jawab dan memanfaatkannya secara adil. Jauhkanlah dari diri kami segala keserakahan dan sikap sembrono terhadap alam. Sebaliknya, tumbuhkanlah dalam diri kami penghargaan dan kekaguman terhadap sesama ciptaan-Mu yang saling membutuhkan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bila mana kami goyah dan tercampakkan nasa
Perhentian ke-8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sejumlah besar orang mengikuti Dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Dalam deritanya, Yesus masih meneguhkan dan menghibur orang lain. Kendati sakit, hatinya tetap penuh belas kasihan dan mau solider. Adakah kita solider dengan bumi kita, Ibu Pertiwi yang bersusah hati? Tuhan memanggil kita menjadi kawan sekerjanya, agar kita peka mendengarkan suara alam dan solider dengan bumi yang menjerit, supaya ketidakadilan terus diperbaiki sesuai dengan kehendak Allah. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami untuk meratapi kelemahan-kelemahan kami, terutama sikap kami yang terkadang kurang bersahabat dengan alam ciptaan-Mu. Semoga dengan merenungkan jalan salib Putra-Mu, kami semakin berkembang dalam cinta dan kepedulian bagi sesama ciptaan, sehingga rencana kehendak-Mu, yakni perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, sungguh terwujud dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam tobat yang sejati, kini akan ku ratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Beban salibnya semakin berat, tenaganya semakin terkuras, jalan semakin menanjak. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Deritanya mengingatkan kita akan kata-kata pemazmur, "Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut Kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, segerombolan penjahat mengerumuni aku, mereka menusuk tangan dan kakiku." Sebuah derita yang amat mendalam. Apakah kita peka terhadap jeritan alam yang jatuh tersungkur seperti ini? Apakah kita peka terhadap jeritan hutan yang dibabat demi keuntungan ekonomis, kawasan hijau yang diubah menjadi tempat pemukiman dan bisnis? Apakah kita punya hati untuk jeritan para korban banjir dan longsor? Namun Yesus berdiri lagi, dan nanti Ia bangkit mulia pada hari ketiga untuk memperbaharui segala ciptaan dan memulihkan martabat kita sebagai putra-putri Bapa. Apakah kita juga tekun berjuang memulihkan keadilan ekologis?
Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, dengan penuh kebijaksanaan Engkau telah menciptakan kami, dan dalam cinta Engkau telah menebus kami. Bantulah kami untuk hidup menurut kodrat citra-Mu yang sejati, dengan memelihara dan melindungi alam ciptaan secara bertanggung jawab, dan melanjutkan karya penciptaan-Mu yang sempurna. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi siapa yang mendapatkannya." Demikian digenapilah yang tertulis dalam kitab suci, "Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan membuang undi atas jubahku." Kendati fisiknya sakit dan martabatnya direndahkan, Yesus tidak mengeluh, tidak membela diri, tidak mempersalahkan siapapun juga. Dia memberikan dirinya secara utuh dan ikhlas, dia berkorban sampai akhir. Peristiwa ini mengingatkan kita akan alam semesta yang memberikan keperluan kita secara gratis. Tetapi kita terbiasa mengambil lebih dari yang kita butuhkan. Kita menggunakan lebih daripada yang seharusnya. Itulah pemborosan. Pemborosan energi, pemborosan makanan, pemborosan uang, pemborosan sumber daya alam. Mentalitas boros ini diperparah lagi dengan budaya yang membuang makanan yang tersisa, padahal di tempat lain banyak orang berkekurangan. Membuang pakaian bekas karena tidak lagi sesuai dengan selera dan mode. Kita dipanggil untuk merajut kembali jubah Yesus yang terkoyak dengan menghidupi solidaritas, baik dengan alam maupun dengan sesama. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bebaskanlah kami dari keterikatan pada harta benda yang kami miliki, dan kuatkanlah kami untuk berbagi dan mempersembahkannya untuk mereka yang berkekurangan. Ajari kami untuk merasa puas memiliki apa yang kami butuhkan saja. Jauhkanlah kami dari keserakahan, ketamakan, dan pemborosan. Anugerahkanlah kami hikmat yang kami perlukan, hati yang peka, cinta yang berkobar, sehingga terwujudlah kesejahteraan dan keadilan bersama. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami
Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan, kau tinggikan harkatmu. Perhentian ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama tempat tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ bersama 2 orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan di dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian kepada muridnya, "Inilah ibumu." Di atas kayu salib, Yesus mengubah kebencian menjadi pengampunan, permusuhan jadi perdamaian. Sabda rekonsiliasi Yesus ini mendorong kita pun untuk mengubah cara berpikir, cara merasa, dan bertindak kita dalam relasi dengan alam semesta. Sebab saat ini bumi kita seperti seorang ibu menderita. Ia mengeluh dalam rasa sakit bersalin. Bumi kita pun sementara menantikan saat kemuliaan anak-anak Allah dinyatakan dan hidup baru dialami. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, ampunilah kami yang seringkali menebarkan kekerasan terhadap alam ciptaan-Mu. Ubahlah hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, karena seringkali kami berlaku sebagai tuan dan penguasa yang tak adil atas alam ciptaan-Mu. Semoga dengan merenungkan salib-Mu, cara hidup kami diperbaharui dan diresapi oleh damai dan cinta kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dari salib Kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar.
dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Marilah kita hening sejenak untuk merenungkan wafat Yesus. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah Anak Allah." Lihatlah kayu salib tempat penyelamat kita tergantung. Kita boleh berbangga akan salib suci Kristus dan menyembahnya dengan hormat. Salib bukanlah lambang kebodohan, bukan juga skandal kejahatan. Kita berdiri di hadapan salib, ungkapan cinta bakti kepada Allah. Melalui dan di dalam Kristus, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Melalui salibnya pun ia menyelamatkan segenap ciptaan dan menghantarnya pada kesempurnaan seturut kehendak Sang Pencipta. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Putra-Mu sendiri telah menggenapi rencana penyelamatan-Mu dengan menyerahkan dirinya kepada kematian di salib. Namun dengan bangkit dari kematian, ia telah menghancurkan kematian dan membangun kembali kehidupan. Bantulah kami untuk membangun kehidupan yang baru di dunia ini bersama segenap ciptaan-Mu. Hancurkanlah budaya kematian yang menggerogoti hati manusia, dan bangunlah budaya kehidupan yang merajut semua makhluk ciptaan dalam ikatan persaudaraan sejati. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafat-Mu menghidupkan. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, seorang murid Yesus, secara sembunyi-sembunyi, karena takut kepada orang-orang Yahudi, menurunkan jenazah Yesus setelah mendapat restu Herodes. Dan Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu." Yesus diturunkan dari salib. Ia kembali ke pangkuan manusia, ke pangkuan pribadi-pribadi yang setia mengikuti jalan salibnya, termasuk Maria ibunya. Ia kembali ke bumi, bukan lagi ke bumi yang ribut dengan teriakan kebencian, "Salibkan dia," tetapi ke bumi yang hening dan damai menyambut Sang Penyelamat. Saat ini pun kita merindukan bumi itu, sebuah bumi yang baru.
Dan ini baru terwujud ketika kita mengubah konsumsi menjadi pengorbanan, keserakahan menjadi kemurahan hati, pemborosan menjadi semangat berbagi. Inilah jalan pertobatan ekologis. Marilah berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menurunkan keserakahan, pemborosan, dan kerakusan yang menguasai diri kami dan meninggalkan semangat pengorbanan, askese, dan kerelaan berbagi bagi sesama. Semoga dengan cara itu, kami pun boleh menyambut Yesus di dalam pangkuan hidup kami masing-masing. Menyambut Yesus bukan hanya dalam kemuliaan dan keagungannya, tetapi Yesus di dalam derita dan pengorbanannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salib tanda keindahan, jadi lambang kemenangan, karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesudah Yusuf dari Arimatea menurunkan jenazah Yesus, ia bersama Nikodemus mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat itu ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dikuburkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Yesus turun ke alam maut. Ia masuk ke dalam duka Jumat Agung dan keheningan Sabtu Suci. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan lebih berkuasa dari kematian. Jika kita mati bersama Kristus, maka kita pun akan hidup bersama Dia. Yesus masuk ke dalam pangkuan bumi, menghancurkan kuasa kejahatan yang mendiami bumi ciptaan. Dengan kematiannya, Yesus menebus seluruh alam ciptaan, membaharui alam ciptaan dengan kebangkitannya. Melalui salibnya, kita melihat langit dan bumi baru, tempat makhluk ciptaan hidup harmonis satu sama lain. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami mengagungkan misteri penyelamatan-Mu melalui kurban cinta Kristus di kayu salib. Semoga dengan merenungkan misteri salibnya, kami pun semakin terdorong untuk meneladan semangat salib Kristus setiap hari melalui pengorbanan dan pemberian diri kami. Tumbuhkanlah di dalam diri kami kerinduan yang mendalam untuk melayani Engkau melalui ciptaan di sekitar kami. Semoga dengan pujian yang kami kumandangkan, kami membawa suara pujian yang tak kedengaran dari segenap ciptaan-Mu di hadapan altar surgawi-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami.
Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Marilah berdoa. Allah Pencipta, kami bersyukur boleh mengikuti jalan salib putra-Mu sebagai silih atas dosa kami dan dosa seluruh dunia yang telah menyalahgunakan ciptaan-Mu yang indah dan mulia. Bantulah kami agar hidup lebih sederhana dan penuh syukur. Berilah kami keberanian yang telah Kau berikan kepada para rasul pada hari Pentakosta untuk memaklumkan dan memperjuangkan perawatan rumah kami bersama dan kesejahteraan sesama yang tersingkirkan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Lagu penutup. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkat-Mu, Kau patut ku kagumi, terima hormat-Ku. Saudara-saudari terkasih, dengan ini devosi Jalan Salib APP 2023 sudah selesai. Syukur kepada Allah.